Salam saudara-saudara. Kalau saya enak ini, enak yang itu lah. Enak ini. Ya, enak. Enak-enak. Enggak enak. Ya. Saudara-saudara, saya rindu untuk menyampaikan firman Tuhan, untuk membangun iman, pengenalan, dan hidup di dalam Tuhan Yesus Kristus. Saudara-saudara, saya akan banyak berkhotbah di hari-hari kemudian tentang siapakah Tuhan Yesus itu di dalam hidup kita masing-masing. Karena ketidakpengenalan kita yang benar akan membuat kita salah mengerti atau membuat kita tidak memiliki iman yang kuat. Itu penting sekali. Atau banyak orang mengenal tapi hanya bagian daripada hal yang dibutuhkannya. Seperti saya selalu katakan, ada orang mengenal Tuhan hanya dari segi ia adalah penolongku. Benar, ia adalah penolong kita. Dia membantu kita di dalam hari-hari hidup kita. Tapi jikalau kita hanya mengenal hanya sebatas itu, kita hanya tidak ada bedanya dengan seseorang yang menolong kita di muka bumi ini. Ya, ada yang mengenal dia ya sebagai juru selamat. Puji Tuhan, kita mau menerima dia sebagai juru selamat. Ya, tapi Tuhan Yesus itu lebih dari juru selamat. Dia adalah Tuhan Allah yang menjadi manusia. Itu yang banyak orang tidak tahu, sehingga membuat mereka selalu percaya kepada hal yang lain. Dan hari ini saya rindu membagikan bahwa Tuhan Yesus itu adalah Raja Agung kita. Raja yang mulia, Raja yang kekal. Di muka bumi ini ada mungkin sekarang ini tersisa sekitar 43 monarki. Salah satu yang kita hormati yang menguasai Australia ya adalah Prince Charles, salah satu. Queen Elizabeth cukup lama tetapi ia sudah meninggal. Di Eropa masih beberapa negara yang totally masih ada King and Queen dihormati sekali, seperti Spanyol, Denmark, salah satu dari Mary dari Tasmania, ya itu jadi Queen di sana. Ya, di Asia masih banyak negara, ya Jepang masih ada monarki, ya Thailand masih ada. Di Indonesia mungkin masih ada, ya mungkin Keraton Yogyakarta, tapi hanya daerah tertentu. Saudara-saudara, di Timur Tengah itu memang ada beberapa. Jordan ada rajanya yang berdaulat penuh adalah rajanya. Di Saudi Arabia dan beberapa negara-negara Emirat itu yang berdaulat itu adalah ini. Di Asia salah satunya Bhutan, ya bukan Bhutan, yang Brunei, ya itu dia benar-benar ini. Saudara-saudara yang dikasihi, yang hebat sebagai raja itu pun satu waktu akan berlalu. Presiden dari negara-negara republik, ya juga presidennya akan berlalu. Mungkin beberapa minggu lagi Jokowi akan turun digantikan yang lain. Nah, saudara-saudara, Perdana Menteri pun seperti kita di Australia, sejak saudara tiba di sini sudah beberapa Perdana Menteri come and go. Waktu saya datang Malcolm Fraser, sekarang sudah Albanese, kita nggak tahu tahun depan. Nah, saudara-saudara, memang benar
mereka ada kuasa seperti presiden atau perdana menteri. Tetapi yang ada, yang kita sembah, Dia adalah Tuhan, Dia adalah Allah, tapi Dia adalah Raja. Mengapa saya akan bagikan ini? Karena pengenalan kita dan pengertian kita siapakah Yesus Kristus itu akan membuat bagaimana kita menghidupi hidup kita. Bagaimana cara kita menjaga hidup kita itu akan makin dalam kalau kita mengenal Dia dengan caranya. Nah, oleh karena itu hari ini supaya kita tahu, kita sadar bahwa Dia adalah Raja, Raja Agung, Raja yang kekal, Raja yang akan memerintah dari Yerusalem 1000 tahun dan akan dilanjutkan kekal selama-lamanya. Mari kita baca sebagai dalam firman Tuhan dari Yesaya 11 sudah dinubuatkan. Nggak bisa masuk? Oke, nggak apa-apa, bisa dengar. Zamannya Tuhan Yesus juga nggak ada komputer. Malah berdiri di danau, pinggir danau atau di bukit, Tuhan Yesus sudah berbicara, ya. Nah, ayat 10 pada waktu ini yang saya akan baca, Yesaya 11. Maka pada waktu itu Baruk dari pangkal Isai akan berdiri sebagai panji-panji bagi bangsa-bangsa. Dia akan dicari oleh suku-suku bangsa dan tempat kediamannya akan menjadi mulia. Ini adalah salah satu ayat dari nubuatan yang disampaikan oleh Tuhan kepada kita di akhir zaman ini, ya, melalui Nabi Yesaya kurang lebih 750 tahun sebelum lahirnya Sang Raja. Dan itu dengan jelas katakan dari tarik Isai. Saudara tahu Isai itu siapa? Ayahnya Raja Daud. Supaya ini, papanya Isai siapa? Ada yang tahu? Nah, itu makanya saya bilang saya mesti tes di sini, supaya tahu. Papanya namanya Obed. Ya, papanya Obed siapa? Nah, ayo. Boaz. Istrinya Boaz namanya siapa? Nah, itu pintar. Bagus ya. Saya mau tuh kita itu mengenal firman Tuhan itu bukan saja hanya menghafal, mengetahui, tetapi menghidupinya dan mengaplikasi di dalam hidup kita. Nah, ini berbicara mengenai nubuatan Nabi Yesaya, dan nubuatan yang Nabi Yesaya berikan itu paling luar biasa dari semua kitab yang paling mesianik. Ya, mesianik itu artinya yang paling banyak berbicara tentang Mesias adalah siapa? Nabi Yesaya itu. Dan saudara hafal kira-kira Nabi Yesaya Kristus itu akan kelahirannya, ya, dan kematiannya dan kebangkitannya itu ada dihitung kurang lebih sekitar 180 kali, ya, nubuatan. Dan itu semua dipenuhi. Ya, dan berbicara tentang kedatangannya yang kedua kali, yaitu ia akan kembali, itu 2 kali minimal, lebih banyak. Ya, jadi semuanya dipenuhi satu persatu, dan hanya satu pribadi yang dapat memenuhi. Ya, kalau kita bernubuat itu, kalau ada 2, tentu satu salah, satu benar, 50-50. Tapi kalau satu di dalam 180 untuk kejadiannya itu digenapi, harus membutuhkan, ya, nolnya itu kira-kira beribu-ribu nol. Jadi ini baru bisa digenapi. Dan itu hanya bisa dilakukan oleh satu pribadi, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Dan kita lihat di sini, di Matius 2 ayat 2, ini siapakah dia adalah Raja, bukan saja dinubuatkan, tetapi mulai dari kelahirannya, ia sudah disebut Raja orang Yahudi.
Matius 2 ayat 1 dan 2 ya. Sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya, di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. Baru sebelum lahir sudah dinubuatkan. Ya, kalau kita kemungkinan besar, mungkin oma kita bilang ini perutnya begini, mungkin lahirnya anak laki-laki. Itu aja kan paling gitu. Tapi kalau ini 750 tahun sebelum akan dilahirkan seorang anak dan dia ada disebut sebagai Raja Agung, Raja Damai. Dia adalah Allah yang perkasa. Kalau saudara baca di Natal, kita selalu ingat, ya, luar biasa. Dan ini orang-orang Majus ini datang untuk mencari dan membawa dia apa? Persembahan apa? Ada yang ingat? Mur, emas, dan kemenyan. Ya, oke. Ingat ya. Itu masih sekolah minggu pasti sudah hafal itu ya. Dan saudara-saudara, dan saudara lihat di sini, mereka datang dari timur. Kalau Israel, timurnya Israel itu ada kemungkinan besar Irak dan Persia, yang sekarang Persia, Iran itu dari situ. Mereka adalah orang-orang Majus, orang-orang yang mengerti tentang ilmu perbintangan, dan mereka melihat bahwa bintang itu yang dari jauh mereka lihat itu ada di Israel, dan mereka bertanya kepada Herodes, dan ada para imam yang berkata di kota Bethlehem. Pada waktu ke sana mereka menemukan. Jadi Yesus itu adalah raja sebelum lahir, dan sesudah dia lahir pun masih baby, dia pun disebut raja. Nah, sekarang yang kedua, ia mati pun disebut raja. Pada waktu ia di hadapan Pilatus, kita baca di Yohanes ya, Yohanes 18 ayat 36 dan 37. Ini waktu Tuhan Yesus ada di pengadilan, gubernur yang berdaulat pada waktu itu adalah Pilatus. Kata ayat ini ya, jawab Yesus, kerajaanku bukan dari dunia ini. Ya, orang salah mengerti, orang Yahudi salah mengerti. Mereka pikir Tuhan Yesus akan memulihkan kerajaan Israel, mengusir orang Romawi keluar dari tanah mereka. Ya, jawab Yesus, kerajaanku bukan dari dunia ini. Jika kerajaanku dari dunia ini, pasti hamba-hambaku telah melawan supaya aku jangan diserahkan kepada orang Yahudi. Akan tetapi kerajaanku bukan dari sini. Maka kata Pilatus kepadanya, jadi engkau adalah raja? Jawab Yesus, engkau menyatakan bahwa aku adalah raja. Ya, Tuhan Yesus menyatakan bahwa dia adalah raja, tapi bukan kerajaan dari dunia ini. Engkau menyatakan bahwa aku adalah raja. Ya, untuk itulah aku lahir. Jadi Tuhan Yesus lahir itu bukan untuk jadi orang bisnismen atau seorang penyanyi, tetapi dia datang untuk menyelamatkan umat manusia, membangun kerajaan sorga untuk dunia ini. Untuk itulah aku lahir dan untuk itulah aku datang ke dalam dunia ini, supaya aku memberikan kesaksian tentang kebenaran. Siap orang yang berasal dari kebenaran mendengarkan suaraku. Jadi Tuhan Yesus datang sebagai raja dengan tujuan untuk
mengajarkan tentang kebenaran. Ya, saudara-saudara, luar biasa bukan? Lahir. Saudara ingat di salib ada tertulis apa? Injil. Artinya apa itu, saudara? Inilah ya Yesus Raja, Yesus orang Nazaret, Raja orang Yahudi. Ya, saudara-saudara, dan di kitab Yohanes katakan dalam 3 bahasa tercatat, dalam bahasa Ibrani, bahasa Yunani, dan bahasa Latin, saudara-saudara. Luar biasa. Ingat, Tuhan Yesus datang, dia sebagai baby yang lahir di kandang, dan dia mati pun sebagai seorang hamba yang tidak berdosa, mati tergantung di atas kayu salib, di dalam segala kemiskinan dia meninggal di situ. Tetapi ingat bahwa dia akan kembali. Saudara percaya itu? Dia akan kembali. Dan dia kembali bukan dengan seperti ia lahir, tapi ia datang di dalam segala kemegahan yang pernah dilihat oleh dunia ini atau alam semesta ini. Ya, kita baca di Wahyu 18. 19 ya. Oke, 19. Oh, 19 ini. Ayat 16. Ini berbicara mengenai Tuhan Yesus yang turun dari sorga untuk datang mengalahkan bangsa-bangsa yang memberontak melawan dia, yang mengepung kota Yerusalem. Ya, ia akan datang dan bersama-sama orang kudusnya. Saudara, bahwa Tuhan Yesus datang bukan sendiri dengan malaikat tentu, ya, karena ada sangkakala, tetapi yang paling utama dikatakan dia datang bersama-sama orang kudusnya. Kalau dia bersama-sama di situ. Jadi kita semua orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus akan datang kembali ke muka bumi ini bersama-sama Tuhan Yesus. Saudara pikir mana mungkin ya? Ya, yang sudah mati akan bangkit. Wow, saudara, ini keluar dari akal apa orang bilang akal sehat, bukan akal ini kepercayaan kita yang secara naluri natural bilang mana mungkin. Tetapi di dalam Tuhan tidak ada yang mustahil. Jadi masa depan kita adalah masa depan bukan saja hanya sebatas kita pensiunan dan kita meninggal, uang yang ditabur berapa, superannuation berapa, nanti kita akan dapat hidup berapa tahun di muka bumi, itu biasa. Atau anak kita jadi apa, itu mungkin pemikiran. Tapi di sini bukan saja hanya sebatas itu. Tuhan yang kita sembah sudah menyiapkan bagi kita kerajaan 1000 tahun, kerajaan kekal selama-lamanya. Kita bersyukur, amin. Oleh karena itu, kalau ada susah di muka bumi ini, sekali lagi, jangan putus asa. Katakan, aduh Tuhan, biar mati aja lah. Gitu. Jangan. Tetapi bilang, Tuhan, melalui kejadian yang saya lalui ini, saya dibentuk supaya menjadi pribadi yang bisa dipercaya olehmu. Ingat loh, percaya kepada Tuhan, itu mah dari bagian kita. Tetapi Tuhan percaya kita, itu hal kedua. Malah itu lebih penting. Tuhan percaya enggak? Karena di dalam Tuhan Yesus punya perumpamaan, dia katakan ada hamba yang dipercayakan untuk mengawasi hamba-hamba yang lain. Pada waktu Tuhan Yesus
berikan perumpamaan itu berbicara tentang sebelum kedatangannya. Dan pada waktu itu hamba itu bilang, "Oh, Tuanku tidak balik-balik ini." Dia mulai bergaul dengan para pemabuk, dengan anak-anak yang di jalan itu mulai mabuk. Orang Jakarta bilang dengan orang preman. Akhirnya pulang, dia mulai pukul-pukul hamba yang lain. Tapi waktu dia sedang melakukan, tiba-tiba Tuhannya datang. Dan firman Tuhan katakan apa? Dia akan dihakimi, dia akan dilempar ke dalam neraka. Karena dia tidak setia dan tidak taat. Oleh karena itu, saudara-saudara, biarlah kita di dalam hidup ini selalu menjaga bagaimana kita bisa hidup sebagai orang percaya yang benar. Ingat loh, orang bisa mengaku orang percaya, tapi itu percayanya benar apa enggak itu? Harus loh, penting loh. Karena orang bisa mengaku siapa Yesus. Ya, orang bisa bilang aku Kristen. Orang bisa bilang saya ke gereja. Tapi dari hidupnya, dari cara dia hidup akan menunjukkan bahwa ia adalah orang percaya atau hanya yang disebut abal-abal. Ngerti itu kata? Abal-abal itu artinya palsu-palsu, omong kosong. Itu banyak. Saudara kalau perhatikan itu YouTube, itu banyak yang hanya ambil, hanya tujuannya untuk mau dapat banyak ini subscriber atau dapat banyak yang view, banyak yang kasih cari ini, karena di situ ada pembayaran dari YouTube company. Karena saudara pakai YouTube sekarang banyak sekali reklamnya, bukan? Nah itu untuk itu semua. Dan banyak orang itu hanya ambil sensasi-sensasi tertentu untuk apa? Untuk mau populer. Kalau populer, makin dapat income banyak. Ya. Jangan ikut Tuhan itu tidak boleh sama sekali yang namanya asal jadi. Harus serius. Tuhan tidak pernah menciptakan apapun yang di muka bumi ini tanpa ada tujuan yang mulia dan berarti. Saudara pikir tikus itu kenapa ada di muka bumi ini? Mengerikan, bukan? Tetapi saudara harus perhatikan, kalau tanpa tikus kita ini kepenuhan dengan serangga yang akan memenuhi di dunia ini. Ada tujuannya semua. Laba-laba jangan langsung dipukul. Karena 90% laba-laba itu tidak beracun. Dia untuk ngurangin itu nyamuk segala macam, saudara. Tujuannya ada, Tuhan itu luar biasa. Karena itu kita harus tahu kalau kita ada di muka bumi ini bukan karena kebetulan. Kita aminkan? Jangan pikir saya ini mungkin mama papaku nganggur, mungkin tiba-tiba ada muncul saya. No, kalau bukan Tuhan yang izinkan, tidak ada yang terjadi. Tuhan rencana, apalagi saudara sudah ada di sini. Saudara tahu, ini pun bukan karena kebetulan, karena Tuhan sudah memanggil dan merencanakan satu hal yang mulia, yang kekal. Amin. Jadi ambil kesempatan menjadi orang percaya diselamatkan oleh Tuhan Yesus. Itu bukan hanya, oh ya, itu hanya satu agama. No. Tuhan menghendaki kita ini memiliki hubungan yang benar. Oleh karena itu, di dalam Wahyu 19 ayat 16 ini katakan, dan pada jubahnya dan pahanya tertulis satu nama, yaitu apa? Raja segala raja dan Tuhan di atas segala Tuhan. Luar biasa. Tuhan yang kita sembah ini sudah merencanakan agar ia akan kekal selama-lamanya. Saudara, pemimpin yang baru mati 2-3 hari yang lalu namanya Nasrallah. Saudara tahu, dengar kan? Yang pemimpinnya Hezbollah, yang jenggot rambutnya putih, yang setiap kali hanya teriak ngancam-ngancam gini, kena bom. Ya,
Sudah meninggal. Dan sekarang saya kasih tahu, kita tidak tahu apakah ini akan mengurangi perang di sana ataukah akan bertambah besar, kita tidak tahu. Tetapi nubuatan yang ada di dalam Yeskiel 38 dan 39 ya, akan terjadi hal-hal yang membesar di kemudian hari. Dan kita tidak tahu kapan. Dan saat sedang kita berbicara ini, supaya saudara harus sadar aja. Ya, di Amerika ada badai bernama Helen sedang mematikan banyak orang. Ya, tadi pagi di Nepal ada banjir besar, kota Kathmandu ya hampir tenggelam, saudara. Dengan itu jurang-jurang yang hancur, tanah longsor di mana-mana. Kita sedang berbicara di Meksiko, di bagian Pasifikus, sudah namanya badai John sedang menghantam lagi, saudara. Perang di mana-mana. Kita tidak tahu apa yang terjadi. Ya, oleh karena itu, saudara, pentingnya kita hidup di dalam kedaulatan raja. Saudara-saudara, raja yang akan datang kekal selamanya akan memerintah dari Yerusalem, bukan saja tanah Israel, bukan raja orang Yahudi, tapi segala bangsa. Tadi kalau kita baca, akan tunduk dan datang mencari, dan dia adalah berdaulat. Nah, apakah kita rindu menempatkan dia sebagai raja atau hanya sebatas juru selamat? Ya, rindukah kita menempatkan dia jadi raja di muka bumi ini? Amin. Nah, kalau raja, dia adalah raja, itu yang pertama kita harus tunduk kepada kedaulatannya. Kita tunduk atau tidak dalam hidup kita? Tunduk. Ia saat ini sedang memerintah secara spiritual, hidup di dalam kita. Tapi satu waktu dia akan memerintah secara fisikal, nyata, dari Yerusalem kepada segala bangsa. Nah, ia mau di sini ini dalam hidup kita saat ini dia memerintah, ataukah kita memiliki hidup sendiri? Ada orang itu, Yesus Kristus itu Tuhanku. Ya, tapi tidak ada penundukan diri kepada Tuhan. Ingat, Tuhan tidak mengandalkan kita hanya sebatas terima dia sebagai juru selamat. Karena banyak orang terima dia sebagai juru selamat karena takut mati masuk neraka. Tetapi di dalam hidup tidak terlihat bahwa ia ada dalam ketaatan dan kedaulatan Tuhan. Itu penting sekali. Saya hanya berikan contoh, biar ini menjadi pelajaran dalam hidup kita. Saat kita mengambil keputusan setiap hari hidup kita, apakah kita bertanya kepada Tuhan atau tidak? Dan berikutnya lagi, sudah bertanya apakah kita mau dengar-dengar? Berapa kali Tuhan sudah bilang, jangan pergi ke tempat itu, jangan pergi ke klub ini, uangmu habis di poker mesin. Tapi nganggur om saya, nganggur, sepian. Saya bilang kamu kesepian karena nganggur, karena hidupmu tidak diisi dengan firman Tuhan. Akhirnya mencari kedagingan manusia, hanya dicari, terbatas seperti orang lain. Saudara harus ngerti bahwa Australia ini adalah paling banyak perjudian di dalam segala hal. Dan kita yang ada di sini, nah itu hanya barang kecil. Dalam kita hidup sehari-hari, apakah kita mau dengar? Dan kalau dengar, berapa banyak yang dengar? Iya Tuhan, tapi tidak melakukannya. Benar? Kira-kira ini berbicara kepada kita semua enggak? Ya, Tuhan saya mau pergi ke sini. Saya hanya kasih tahu berapa orang itu
Saya sudah kasih nasihat, setiap kali mau pergi holiday, berdoa dulu. Jangan lihat, oh ini karena libur atau karena hari raya atau apa, kita holiday. Emangnya Tuhan itu tidak sanggup untuk memberitahukan kepada kita? Dia pasti kasih tahu. Ini, bulan ini itu jangan ke Vietnam. Itu ada badai Yogi atau apa yang baru-baru ini. Ya, benar kan? Ya gitu. Sampai, saudara kalau mau lihat saya kirim dia punya itu. Sampai rumah itu atapnya semua terbang. Akhirnya pergi holiday, berapa orang, saya sudah kasih tahu, doa. Jangan apa-apa langsung pikirkan saya lebih. Tuhan lebih utama. Tuhan kalau dia adalah rajamu, dia sanggup memberitahukan kepada kita. Kira-kira Tuhan sanggup nggak? Saya, Mr. Google aja sanggup tahu ada saya di mana. Saudara tahu? Tiap bulan dia kasihkan ke saya. Kasih tahu. Kamu ini bulan berjalan dengan HP-mu. Karena di mana kita pergi, hampir HP semua ya. Dia tahu saya di Wollongong, lagi makan di Tirul, dia tahu. Saya bolak-balik dia tahu sekolah, ya. Dia kasih tahu, ini jumlah kilometer, ada kota, kafe mana kamu kunjungi. Itu hanya dengan kepintaran AI aja, artificial intelligence. Apalagi Tuhan yang menciptakan manusia yang punya otak untuk menciptakan AI. Oleh karena itu, Tuhan tahu. Saya kasih nasihat, sebelum pergi holiday, berdoa Tuhan, apakah boleh saya pergi? Ya, jangan sudah beli tiket baru tanya Tuhan. Itu namanya sudah Tuhan bilang cancel juga nanti rugi itu Tuhan itu. Apalagi itu yang non refundable itu bisa habis. Akhirnya apa? Salah. Sampai ke sana hujan dulu. Itu ada satu pergi ke Jepang, pas di daerah ada gempa bumi lagi. Jadi ini kan kita harus belajar. Saya percaya Tuhan dapat menuntun hidup kita kalau kita tempatkan Dia sebagaimana. Dan selalu apapun hidup ini utamakan untuk kemuliaan. Iya, apakah Dia raja dalam hidup kita? Apakah Dia master, Tuhan di dalam hidup kita, atau hanya mulut kita saja yang katakan demikian? Itu penting. Dan kalau ini kesalahan, ingat loh, Tuhan selalu berbelas kasihan ingin supaya kita ini. Dan berapa anak muda, ya, saya sudah kasih tahu sebelum cari pacar itu berdoa dulu. Enggak mau om, ganteng dia om, ganteng om. Akhirnya dapat apa? Masih muda ganteng kayak Charles Bronson, tapi udah tua dipukul kayak Charles Rondon. Harus hati-hati. Tuhan itu tahu kita anak-anaknya. Anak-anak kita belajar untuk mentaati Dia dan menempatkan Dia yang terutama dalam hidup kita. Apakah Dia adalah pusat hidup kita atau kita adalah pusat hidup kita sendiri? Mau yang mana? Kristus Tuhan Allah kita adalah pusat dari hidup kita. Oleh karena itu saudara-saudara, mulai sekarang bagaimana kita menempatkan Dia dalam hidup kita akan menentukan bagaimana masa depan kita, destinasi kita. Berapa banyak orang itu lemah di dalam iman karena menempatkan Tuhan yang salah di dalam hidup. Dia hanya anggap Tuhan penolongku. Jadi kalau Tuhan tidak tolong, saya meninggal, tinggalkan Dia. Berapa banyak itu yang saudara. Dan manusia kalau tanpa Tuhan, tanpa roh Tuhan di dalam hidup ini, maka yang ada adalah kedagingan, kekosongan jiwa di dalam hidup ini. Dan akhirnya mencari kesenangan. Tadi pagi sebelum saya mau nunggu Ibu Ruth di sini, ada berita. Ya, saudara pernah tahu Lady Diana punya pacar yang namanya Dodi Al-Said, yang meninggal waktu kecelakaan di Paris. Papanya itu siapa? Namanya Muhammad
Ya, Alfred. Yang punya apa? Harold. Department store yang paling bagian lah. Banyak orang kalau ke London mungkin pergi ke dia tuh yang salah satu dicari. Benar kan? Sudah tahu? Dia sudah meninggal berapa tahun yang lalu, meninggal umur 94. Sekarang muncul minimal tadi sudah 37 perempuan yang menuduh bahwa sexual assault terjadi waktu mereka bekerja waktu umur 19, 20, 21. Mereka kan pegawai, anak muda-muda datang mau kerja. Bos bilang, mari ya datang ke apartemenku ya. Wih, aku di-treat secara spesial gitu. Padahal di sana kan mereka malu mau pada waktu itu dia 37 dan masih lain yang banyak yang belum kasih tahu. Selama dia beli department store ini dari tahun 80-an sampai 2008, saudara. Dan kalau dia ketemu dengan orang di TV atau di video, jangan ganteng baju. Bagus kan? Ya, kelihatannya ini orang Mesir senyum-senyum, tapi di balik itu setan semua, saudara-saudara. Dan ini banyak orang di muka bumi ini yang punya produser di Hollywood itu juga kan, Harvey itu, ya banyak sekali. Dan ini bukan ini aja, banyak, apalagi di Indonesia. Saya hanya kasih tahu banyak. Ya kalau orang cewek di wanita gadis-gadis di Indonesia itu nggak berani bicara, karena ini kalau bicara perkara tambah besar. Nanti bisa dikalahkan, dituduh merusak nama orang, dimasukin penjara, tambah takut di sana. Ya saya alami ini. Saya berapa bulan yang lalu waktu family kita meninggal karena malfunction dari dokter, ya saya telepon dokter di sana. Saya bilang, dokter, kenapa ini terjadi? Tidak ada orang yang bisa bela anak umur 24 mati karena penyakitnya tidak membunuh dia, tapi karena malpraktisnya. Dia bilang, saya boleh saja mau sue, tapi kalau sampai kalah dia sue kembali keluarga di sana yang habis. Jadi bayangkan intimidasinya kayak gitu. Dan ini juga banyak di sana. Oleh karena itu hari ini, biarlah laki-laki, perempuan, anak muda, kita semua harus menempatkan siapakah Tuhan itu dan rohnya yang kudus dalam hidup kita. Apakah dia terutama ataukah dia hanya saat kita simpan di belakang kita pada waktu kita butuh baru kita ini. Bukan, saya ingin salib Kristus, dia yang utama. Tuhan adalah kebenaran. Roh Kudus itulah yang memimpin hidup kita. Kita aminkan? Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, hamba-Mu menyampaikan pesan, mengingatkan kami bahwa Engkau lebih dari rasul, Engkau lebih besar dari nabi, Engkau lebih besar dari guru. Engkau juga adalah Allah kami, pencipta kami, Bapa kami yang mulia. Engkau juga adalah Tuhan dan Raja Agung kami. Didiklah kami agar kami menjadi pengikut orang percaya yang benar. Jangan Tuhan izinkan kami lewati hari-hari kami dan kami mengignore siapakah Engkau di dalam hidup kami. Sering sekali kami hanya berseru kepadamu saat kami membutuhkan Engkau. Tetapi setiap hari tidak ada bukti-bukti bahwa kami adalah orang percaya yang benar dan sejati. Mampukan kami Tuhan, supaya firman Tuhan ini tidak Tuhan hanya berlalu atau masuk di telinga dan hilang di telinga kanan. Mari Tuhan, hari ini kami ingin menempatkan Engkau yang paling utama. Engkau adalah pencipta kami.
Kami ada karena Engkau. Kami hidup karena Engkau. Kami hidup pun oleh-Mu Tuhan. Dan biarlah hari ini ada pertobatan yang benar-benar dalam hidup kami. Karena kami tidak tahu kapan kami dipanggil Tuhan, atau kapan Engkau datang kembali untuk menjemput kami orang-orang percaya. Jangan izinkan kami Tuhan hanya hari-hari kami dilalui dengan hal-hal duniawi, hal-hal kedagingan yang memuliakan nama setan, nama manusia, tapi kami melupakan memuliakan Engkau, Raja Agung kami, Bapa kami, Pencipta kami, Juru Selamat kami. Ubahlah kami Tuhan. Mari, siapa yang hari ini rindu untuk berkata, Tuhan, kami sering dengar bahwa Engkau adalah Raja, Engkau adalah Master, tetapi kami suka mengignore dalam keputusan kami, dalam tindakan kami. Dan hari ini kami menempatkan Engkau di tempat yang paling benar, tempat yang paling utama, tempat yang berkenan di hadapan-Mu. Dan kami menaruh tangan kami di dada sebagai satu Tuhan. Tolonglah kami Tuhan. Jangan izinkan kami sampai pada waktu kami berhadapan dengan Engkau dan Engkau katakan kami tidak dikenal oleh-Mu. Jangan izinkan kami memberikan waktu kami datang kepada ibadah, tapi hati kami sebenarnya menjauh daripada-Mu. Izinkan kami Tuhan untuk menjadi pengikut yang benar-benar bagaikan murid-murid-Mu Tuhan, yang rela, setia. Seperti Rasul Paulus yang berkata, ini bukan lagi aku, tetapi Kristus yang hidup di dalam aku. Mari Tuhan, biarlah kami ada kebanggaan rohani yang benar Tuhan. Ada kebangkitan di dalam hidup kami untuk mencari Engkau di dalam kebenaran. Terima kasih untuk hari ini. Hamba-Mu akan berhenti berbicara, tapi Roh-Mu yang kudus Tuhan, tolong kami, pimpin kami, supaya setiap apapun bukan lagi kami yang menjadi sang raja, tetapi Engkaulah sang raja kekal, karena Engkau akan memerintah selama-lamanya. Itulah doa dan permohonan kami. Tolonglah kami, biarlah firman-Mu tidak terjatuh di tanah yang kering atau tanah yang keras, tapi di tanah yang bersubur, supaya benih boleh bertumbuh dan kami hidup di dalamnya. Tuhan Yesus, inilah kami. Di dalam nama-Mu kami sudah berdoa. Haleluya. Amin.